Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Sekarang Riyadhus Shalihin ya? Betul, Riyadhus Shalihin sekarang. Sekarang Riyadhus Shalihin, betul? Nggih, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin sekarang bab tentang mimpi. Bab tentang mimpi. Seingat saya sempat saya kasih prolog ya tentang bab ini. Jadi dalam Islam itu mimpi termasuk yang mendapat perhatian. Dalam riwayat yang sahih disebutkan kita tidak boleh meremehkan soal mimpi, karena mimpi itu adalah satu cabang dari 46 cabang kenabian. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan mimpi ini kalau untuk para nabi wahyu, kalau untuk para nabi. Kalau untuk para wali-wali Allah, maksudnya bukan wali murid, wali Allah, itu karomah. Karomah. Kalau untuk kita yang orang biasa ini ada 3 macam mimpi. Kalau kita mimpi, kalau nabi mimpi wahyu itu. Kalau para wali mimpi itu karomah. Kalau orang model kayak kita mimpi ini ada dibagi 3 mimpinya itu. Ada 3 macam. Pertama, ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar sebagai isyarat dari Allah. Ciri mimpi yang benar sebagai isyarat dari Allah itu adalah begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik isi mimpi itu. Ini berdalil kepada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf dalam Al-Quran itu yang mimpi gak cuma Nabi Yusuf itu, tapi ada raja yang masih belum masuk Islam yang mimpi.
Ada 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, yang mimpi yang satu jahat, yang satu baik itu. Karena 2 orang yang bersama Nabi Yusuf ditahan itu, yang satu dia berencana ingin membunuh raja, yang satu tertuduh. Nah, berarti yang jahat kan yang membunuh itu. Itu aja mimpinya bisa benar. Jadi apalagi Nabi Yusuf gitu. Dan semuanya mereka itu bisa menceritakan dengan sangat baik isi mimpinya itu. Jadi kalau panjenengan, saya, kita, bahkan termasuk orang di luar Islam sekalipun atau orang jahat sekalipun, kalau mimpi dan bangun dari mimpi itu dia bisa menceritakan dengan sangat baik isi mimpi itu, maka itu adalah mimpi yang benar namanya. Isyarat dari Allah. Dalam hadis Bukhari diantaranya, sependek yang saya ingat, aukamakal, diantara kebiasaan Nabi kalau habis sholat subuh itu memanggil sahabatnya sambil bertanya. Habis sholat subuh bukan memanggil, bertanya kepada para sahabatnya. Siapa yang tadi malam mimpi, kata Nabi gitu. Itu diantara kebiasaan Nabi kalau subuh itu. Siapa yang tadi malam mimpi, kata Nabi. Kalau mimpinya baik ceritakan, nanti saya takwil, kata Nabi. Kalau mimpinya buruk jangan ceritakan, kata Nabi. Maksudnya dalam para ulama mensyarah hadis itu, jangan ceritakan ke orang yang gak suka sama kita maksudnya. Tapi kalau kita ceritakan kepada ahli takwil, orang yang soleh, supaya ditakwil tidak apa-apa. Tapi ada lanjutannya, perintahnya kalau mimpi buruk, perintah Nabi itu apa? Suruh ambil wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Jangan sampai mimpi itu kejadian gitu maksudnya. Kalau itu sihir, semoga selamatlah kalau bahasa kita gitu. Jadi kalau mimpi itu buruk, suruh ambil wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Kalau nggak sempat sholat gimana Ustaz? Paling nggak al-falaq an-nas. Paling nggak itu intinya berlindung kepada Allah lah intinya. Atau sedekah. Itu paling tidak itu. Tapi yang dari Nabi tadi, wudu, sholat, doa sama Allah. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah mutlak. Atau sholat hajat, terserah sholat apa sajalah. Yang penting sholat sunnah mutlak, intinya itu. Mohon pada Allah setelah itu. Kalau nggak sempat sholat, paling nggak al-falaq an-nas, intinya berlindung pada Allah, intinya itu. Atau sedekah. Karena bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Nah, makanya dalam Islam itu ada takwil mimpi, itu ada. Ulama salafus soleh, ulama salaf terdahulu yang ahli dalam mentakwil mimpi namanya Ibnu Sirin namanya. Ya, itu ada, beliau punya kitab namanya Tafsirul Ahlam, judulnya Tafsirul Ahlam, judulnya bukunya ini. Judul bukunya, kitabnya Tafsirul Ahlam. Jadi tafsir mimpi. Bukan Tafsirul Ahkam, Tafsirul Ahlam. Buku tentang tafsir mimpi, takwil mimpi. Itu bukunya Ibnu Sirin namanya. Imam Malik, ulama ahli sunnah, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah, itu kalau mimpi dan tidak ngerti takwilnya, itu nanyanya ke Ibnu Sirin itu. Ibnu Sirin sama Imam Malik sezaman. Jadi Imam Malik ulama ahli hadis itu, top-topnya ulama lah di masa itu. Itu kalau beliau ada mimpi yang beliau tidak bisa menakwil mimpi itu, beliau sowan menghadap ke Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu pakar takwil mimpi beliau. Punya kitabnya apa? Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Tapi karyanya Ibnu Sirin ya, karya Ibnu Sirin. Dijual di Tokopedia, dijual. Dijual. Terjemahannya dijual. Kitab aslinya juga ada, kitab aslinya. Namanya Tafsirul Ahlam. Insyaallah itu terpercaya. Tapi ada jamaah saya yang sudah beli, begitu dibaca ditutup lagi, enggak dibaca lagi. Serem katanya. Gara-gara kalau tahu takwilnya malah serem katanya. Nah, saya termasuk yang nggak baca. Saya termasuk yang kalau mimpi itu saya tafsirkan baik aja udah. Insya Allah artinya baik. Kalau susah ditakwil baik,
ya sudah sholat, berdoa sama Allah, atau sedekah, atau al-falaq an-nas, pokoknya berlindung pada Allah. Intinya satu, jangan diremehkan, itu aja. Jangan diremehkan. Itu. Dan saya ulang, mimpi ini satu cabang, satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kalau kata para ulama, yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Yang tersisa dari kenabian adalah apa? Mimpi itu. Maka jangan pernah kita mengatakan, halah cuma mimpi itu aja, enggak bisa. Nah, itu yang pertama, namanya apa? Ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua, atharu ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Ini termasuk mimpi kita kadang dampak dari sebelum tidur. Lapar tidur mimpi makan, enggak usah takwil itu. Misalnya gitu. Allah lapar terus tidur mimpi makan, tidak usah ditakwil. Insyaallah itu memang bawaan sebelum tidur. Nah yang terakhir waswasatu syaitan, godaan setan. Yang ini bisa jadi sihir maksudnya ya. Sehingga kadang ada orang tidur bangun sakit itu ada. Orang tidur bangun lumpuh ada, naudzubillah min syarri dzalik. Bisa jadi karena faktor penyakit fisik, tapi juga bisa juga faktor metafisik. Makanya kalau mau tidur doa. Jangan meremehkan doa saat mau tidur. Itu seperti itu. Karena kadang sihir itu melalui mimpi kadang. Dengan izin Allah ada banyak orang yang diselamatkan dari masalahnya melalui mimpi. Dan ada pula sebagian orang yang mendapatkan masalah itu juga melalui mimpi. Allahu Akbar. Raja di surah Yusuf itu mendapat solusi melalui mimpi. Fir'aun dapat masalah juga melalui mimpi. Bahkan saya pernah cerita di sini mungkin ya. Saya punya teman satu pesantren, teman dekat dengan saya, namanya Muzayyin. Beliau itu yang saya kenal ya, orangnya ahli jaga wudhu, dermawan orangnya itu, lucu, orangnya lucu, dermawan, ahli jaga wudhu. Itu bangun tidur hafal surah Yusuf, bangun tidur hafal kitab apa gitu. Saya tanya, sampean itu bangun tidur hafal ini hafal itu? Dia cerita, saya dalam mimpi itu mimpi ngaji saya, mimpi ngaji. Mimpi belajar sama ayahnya seorang kiai, mimpi belajar sama ayahnya. Bangun-bangun hafal. Itu teman dekat saya sendiri, bukan katanya, saya tahu sendiri itu teman saya sendiri. Emang anaknya rajin jaga wudhu rajin. Batal wudhu beliau. Terus dermawan anaknya itu. Udah gitu lucu, murah senyum orangnya. Masya Allah, alim itu. Belajarnya juga rajin, tapi beberapa hafalannya dari mimpi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Termasuk saya punya jamaah di Jatinegara Baru. Itu sembuh dari sakitnya melalui mimpi dengan izin Allah. Saya punya jamaah di Jatinegara Baru itu cerita sama saya, gini ceritanya itu. Ustadz, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana ciri-cirinya Ustadz? Karena beliau nanya, saya jawab di Syama'il Muhammadiyah itu beliau itu seringkali rambutnya itu sebahu, seringkali rambutnya, kadang sekuping, kadang beliau juga tidak pelontos lah kalau bahasa kita, karena kalau habis tahlul beliau biasanya pelontos. Nah terus seringnya sebahu, kadang sekuping, kadang beliau juga gundul tadi itu. Nah terus kemudian rambutnya tidak keriting, tidak lurus, andan-andan kalau orang Jawa bilang. Di salah satu mata beliau, saya lupa kanan apa kiri, itu ada tanda titik merah, tanda kenabian. Terus kemudian hidungnya mancung, jenggotnya rapi, tidak karu-karuan gitu. Terus kemudian perutnya tidak menyalip dagunya. Kayak saya gitu, ramping perutnya beliau. Andaikan beliau buka baju,
dadanya tidak berbulu. Dada beliau tidak berbulu, tapi dari bawah dada sampai ke pusar itu ada bulu-bulu halus. Dada beliau tidak berbulu. Nabi itu dadanya tidak berbulu. Terus andaikan buka baju ya. Terus dari pusar ke dada ini itu dari pusar ke dada, bawah dada maksudnya itu ada bulu-bulu halus. Di bagian perut beliau itu ada seperti bekas dioperasi warna merah karena dulu pernah dioperasi oleh malaikat Jibril untuk diambil hati beliau dan dibersihkan itu. Warna kulit beliau itu putih kemerahan. Tidak terlalu tinggi, tidak pendek juga, sedang Nabi itu. Wajahnya tersenyum, saya bilang. Kalau jalan nunduk, kalau nunjuk pakai 5 jari. Kalau dipanggil noleh dengan badannya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan kaki tidak nyeret, jalannya diangkat. Dan enggak seret gitu. Jadi kalau Anda mimpi ketemu Nabi kok jalannya seret bukan Nabi berarti. Nabi itu diangkat jalannya. Cepat jalannya tapi tidak tergesa-gesa. Tidak seperti jalannya pemalas juga. Jadi jalannya Nabi itu tidak seperti jalannya pemalas, tapi juga tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa. Tapi cepat jalannya, diangkat dan nunduk. Beliau itu kalau jalan nunduk. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ beliau cerita, "Nah, tadi malam yang datang ke saya kayak gitu, Ustaz, yang datang ke saya. Ciri fisiknya kayak gitu." Jadi ceritanya dalam mimpi itu dia mengaku Nabi Muhammad SAW bersama dengan 2 orang sahabatnya. Saya nggak kenal siapa 2 orang sahabatnya itu, Ustaz. Saya itu ada sakit di dada, Ustaz. Beliau sakit di bagian dada itu. Kata Nabi, ayo kita operasi dada, orang ini orang baik. Ayo kita operasi dadanya. Sama Nabi di dadanya dibelah, dibersihkan itu hatinya itu atau apa saya nggak paham. Pokoknya dadanya dibersihkan lah. Dalam cerita beliau ya, saya nggak tahu, wallahu alam. Begitu selesai dibersihkan, ditutup kembali, beliau pergi, tidak lama beliau terbangun. Begitu terbangun, terasa perih, masih kayak ada bekas di sayat gitu, terasa perih. Tapi sejak itu hingga beliau cerita sama saya itu, apa yang dirasa sakit dalam dadanya itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan itu pernah terjadi juga pada satu jamaah masjid ketika mau dioperasi nggak jadi dengan izin Allah itu. Barokahnya mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diobati dalam itu. Saya ketemu dengan beberapa orang yang modelnya kayak gitu itu. Makanya jangan meremehkan mimpi. Jadi kadang solusi itu datang melalui mimpi dan kadang masalah itu juga datang melalui mimpi. Makanya kalau mau tidur berdoa. Kalau mimpi baik, ditakwil baik, semoga jadi kenyataan. Kalau sekiranya susah ditakwil baik, maka segera ambil wudhu, sholat 2 rakaat berlindung kepada Allah, atau al-falaq an-nas paling tidak, atau bersedekah, mohon kepada Allah agar apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari. Jadi antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kita bisa tidur di waktu siang dan di waktu malam. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Patut kita syukuri kalau kita bisa tidur. Patut kita syukuri kalau kita ini bisa tidur, itu alhamdulillah. Apa ada Ustaz orang yang nggak bisa tidur? Ada. Saya pernah ketemu, bahkan diundang saya ke rumahnya di daerah Klender, di Bumi Malaka Asri. Saat saya datang, suaminya itu sudah tidak tidur selama 7 hari. Jadi pada saya datang ke rumahnya itu, yang bersangkutan itu sudah tidak bisa tidur selama 7 hari. Bayangkan, malam nggak tidur, siang kerja, sarafnya hampir kayak mau pecah gitu rasanya. Tempat tidur yang enak sudah dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli.
Beliau sudah beri tempat tidur yang katanya berapa puluh juta itu untuk supaya bisa tidur apa macam-macam lah, kasur-kasur apa itu yang nggak ngerti itu. Sudah dibeli. Tapi tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Padahal saya berangkat ke Klender itu lewat Harapan Indah itu masih ada tukang becak. Tukang becak meringkuk tidur di becaknya itu. Itu andai kan bisa dijual tidurnya itu, saya bawa tukang becak, Pak, ada yang jual tidurnya ini Pak. Kira-kira dibeli nggak itu? Tapi kan nggak bisa dijual. Lewat BKT ada tukang ojek naruh kepalanya di atas tang motornya tidur. Itu kalau saya bawa, andai kan bisa dijual, saya jual tidurnya Pak tukang ojek, Pak, ini ada yang jual tidurnya Pak. Dibeli nggak kira-kira itu? Dibeli itu. Andai kan bisa tapi kan nggak bisa dibeli itu. Jadi tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Allahu Akbar. Saya nggak tahu bagaimana akhirnya tidur apa nggak beliau itu. Saya cuma datang untuk ngisi pengajian saat itu. Saya nggak tahu saat itu tidur apa nggak beliau. Allahu Akbar. Nah kita bisa tidurnya alhamdulillah. Tapi kalau tidur aja ya masalah juga. Makanya kalau kita ini ngantuk harus objektif menilai. Ini ngantuk apa ngantuan gitu. Kalau ngantuk tidur, itu betul itu. Kalau ngantuk tidur betul. Tapi kalau ngantuan dimujahadai, dilawan. Perasaan istirahat sudah cukup, makan cukup kok bawaannya ngantuk aja. Berarti apa? Ngantuan. Kalau ngantuan dilawan, dimujahadai. Apa minum kopi, apa ngunyah marning ta nopo. Oh, lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Lam yabqa minan nubuwati illal mubasyarat. Lam yabqa, tidaklah tersisa, minan nubuwati dari kenabian, illa kecuali al mubasyirat, kecuali al mubasyirat. Para sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, wa mal mubasyirat, apakah mubasyirat itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Rawi al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Jadi tidaklah tersisa dari kenabian kecuali mimpi, intinya itu aja. Jadi yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Hadisnya riwayat al-Bukhari. Nah, mimpi yang bagus maksudnya ya. Ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar tadi itu. Itu adalah merupakan yang tersisa dari kenabian. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Itu penting itu. Bangun tidur alhamdulillah. Kalau mimpi baik alhamdulillah, mimpi buruk segera berlindung kepada Allah. Kalau sependek yang saya merasa baca arahan Nabi, ambil wudu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Kalau dirasa tidak mampu karena mungkin lagi mualas sholat misalnya, paling enggak al-falaq an-nas, berlindung pada Allah. Kalau khawatir itu godaan setan, ditambah meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki, itu sebagaimana dalam sholat gitu. Kalau itu merasa itu godaan setan. Nah, terus kalau memang al-falaq an-nas juga enggak, tapi kebangetan, masa enggak mau baca al-falaq an-nas, sedekah, tambah dengan sedekah. Itu supaya kemudian karena bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Idza qatarabaz zamanu lam takat ru'yal mu'mini takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Idza qataraba, apabila telah dekat, apa az-zamanu,
zaman maksudnya adalah waktu di mana kiamat akan tiba maksudnya ya. Lam takat ru'yal mu'min. Boleh kalau lam takat itu kalau bisa terjemahkan kira-kira hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu lam takat ru'yal mu'min. Kalau saya boleh terjemah lebih pasnya itu hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak bohong, benar gitu maksudnya ya. Jadi kenyataan lah kalau bahasa kita itu. Lam takat ru'yal mu'mini takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'in. Jadi hampir-hampir mimpi setiap mukmin itu tidaklah bohong alias pasti benar gitu maksudnya. Jadi apabila hari kiamat telah dekat maka impian orang mukmin hampir tak pernah bohong. Jadi dalam takat ru'yal mu'min takdzibu. Jadi hampir-hampir tidak pernah meleset kalau bahasa kita, pasti benernya itu. Ketika zaman sudah mendekati kiamat. Wa ru'yal mu'mini dan ru'ya mimpi seorang mukmin adalah juz'un satu bagian min sittati arba'in dari 46 apanya juz'an bagian minan nubuwati dari kenabian. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain dikatakan wa asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Dan wa asdaqukum dan adapun orang yang paling benar di antara kalian apanya ru'yan mimpinya adalah asdaqukum hadisan, orang yang paling benar kata-katanya, kata-kata kalian. Jadi kalian yang paling benar mimpinya adalah kalian yang paling benar ucapannya atau kata-katanya. Semakin kita jujur, semakin potensial mimpi kita adalah mimpi yang benar. Semakin kita tidak bohong, semakin kemungkinan mimpi kita adalah mimpi yang benar. Dan mimpi umat ini di akhir zaman semakin kesini akan semakin benar adanya. Tapi gini ya, saya mau terangkan dulu, takutnya Anda salah paham juga. Kalau kita mimpi, itu jangan bayangkan takwil mimpi itu mesti besok kejadiannya. Nabi Yusuf itu mimpi itu baru jadi kenyataan setelah sekian puluh tahun, bukan setelah sekian pekan, bukan, setelah sekian puluh tahun. Nabi Yusuf kan mimpi itu dalam Al-Quran. Itu jadi kenyataan mimpinya itu setelah berlalu sekian puluh tahun. Jadi bukan 1-2 hari, bukan. Setelah sekian puluh tahun. Raja yang di surah Yusuf itu mimpi, itu nggak langsung. Itu ada jeda waktu sekian waktu lah sampai kejadian itu terjadi betul. Ya, termasuk yang di penjara bersama Nabi Yusuf itu mimpi hari itu nggak langsung besoknya gitu, setelah melalui proses baru ada. Cuman itu nggak, yang lama Nabi Yusuf itu sampai setelah sekian puluh tahun baru jadi kenyataan Nabi Yusuf. Jadi kita juga sama, kalau mimpi hari ini belum tentu takwilnya besok gitu. Perasaan tadi malam menangkap ikan besar gitu, tapi proyek kok masih gagal-gagal terus ini. Kan kalau mimpi ikan katanya kan dapat rezeki insyaallah. Ini rasanya proyek kok gagal-gagal terus ya, ada apa ini? Husnudzon sama Allah, mungkin belum sekarang, tapi insyaallah karena sudah ada isyaratnya dari Allah. Sudah ada isyarat nangkap ikan besar insyaallah. Insyaallah gitu aja. Ada nangkap ikan tapi kok ikannya belut. Takwilnya apa ini kan belut ini? Tangkepannya susah. Tapi ketangkap juga gede-gede lagi misalnya. Ya wis. Ditakwil yang baik-baik aja lah. Kalau susah ditakwil baik, berlindung kepada Allah. Kok mimpi rambut rontok, gigi copot itu kan kalau merujuk pada takwilnya Nabi kan kurang bagus itu. Maka segera ambil wudhu, sholat berlindung kepada Allah. Itu Nabi ketika Sayyidina Hamzah menjelang wafat itu Nabi kan mimpi diantaranya ya seperti itu. Ya kurang bagus lah. Allah. Wa anhu dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an.
Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mimpinya Nabi wahyu ya pasti terjadi, wong wahyu. Man ro'ani, man siapapun orang ro'ani yang melihat aku fil manami dalam mimpi, fasayaroni fil yaqdadati, maka pasti akan melihat aku dalam saat terjaga. Au ka'annama ro'ani fil yaqdadati, atau seolah-olah dia melihat aku di waktu terjaga. La yatamassalu syaitanu bi, setan tidak bisa menyerupai aku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, semoga Allah takdirkan kita melihat Nabi walaupun dalam mimpi, amin Allahumma amin insyaallah, maka pasti akan melihat Nabi saat terjaga. Sampai sini banyak ulama yang mengartikan begini, hal yang paling ditakutkan pada kita kalau kita tidak pernah mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ngerinya nanti di akhirat kita juga gak ketemu dengan Nabi. Karena hadis ini mengatakan siapa yang melihat aku dalam mimpi pasti akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Dan itu berarti kata para ulama, sebagian ulama maksud saya mengatakan kalau kita tidak pernah mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min syarri dzalik, maka berarti nanti di akhirat kita tidak akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di akhirat kita tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, terus kita siapa? Tapi tidak usah khawatir, ada lanjutannya hadis tadi itu. Ada lanjutannya, au ka'annama ro'ani fil yaqdadati, atau seperti halnya dia melihat aku dalam terjaga. Jadi orang yang mimpi melihat Nabi itu asli Nabi, maksudnya gitu loh. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, yang kedua ini agak menenangkan. Agak menenangkan. Tapi semoga Allah takdirkan kita sebelum wafat mimpi melihat dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Niyaman wa yaqdatan, amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Saya mau terangkan dulu gini. Kalau dulu para sahabat yang mimpi itu asli Nabi pasti itu. Karena sahabat melihat Nabi di dunia nyata. Karena setan tidak akan bisa menyerupai fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Tapi kita kan belum pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita menandai bahwa itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertanya kepada ahlinya tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitabnya itu diantaranya namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu karya Imam At-Tirmidzi. Karya Imam At-Tirmidzi judulnya Syama'il Muhammadiyah judulnya. Ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan di dalam kitab itu diterangkan Nabi itu tidak tinggi banget, tidak pendek juga. Kulitnya warnanya putih kemerahan. Aukamakol rambutnya tidak lurus juga tidak keriting, jidatnya lebar beliau, hidungnya mancung, wajahnya tersenyum Nabi itu, jenggotnya rapi, terus dadanya tidak berbulu, di bawah dada ke bawah ada bulu halus sampai pusar, di matanya saya lupa kalau nggak kanan kiri ada titik merah tanda kenabian. Di belikatnya ada tanda kenabian dalam bentuk toh, tanda kenabian. Kalau menunjuk pakai 5 jari Nabi itu, kalau menunjuk 5 jari Nabi, kalau menunjuk 5 jari. Bukan begini, walaupun boleh begini, ini tradisi kita. Tapi Nabi kalau menunjuk 5 jari, sana 5 jari Nabi kalau menunjuk. Ya, Nabi 5 jari kalau menunjuk. Kalau dipanggil menoleh dengan badannya. Nabi kalau dipanggil menoleh dengan badannya.
Terus Nabi itu kalau jalan nunduk. Terus kemudian kalau berjalan kakinya diangkat, tidak diseret. Cepat tapi tidak tergesa-gesa, tidak seperti orang yang malas. Cepat tapi tidak tergesa-gesa. Itu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aromanya wangi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mendapatkan ciri-ciri itu, maka benarlah yang kita lihat dalam mimpi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk mimpi melihat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyaman wa yaqdatan, amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Lanjut. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya sami'a mendengar, annahu sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'a mendengar an-nabiy, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Idza ra'a ahadukum, apabila melihat siapa salah seorang di antara kalian ru'yan, sebuah mimpi, apabila mimpi salah seorang di antara kalian ru'yan dengan satu mimpi, yuhibbuha, yang ia menyukainya, fa innama hiya minallah, maka sungguhnya itu adalah dari Allah. Falyahmadillah, maka adalah dia memuji Allah alaihi, atas mimpi yang bagus itu, atas mimpi yang dia sukai itu. Wal yuhaddis biha, dan adalah dia ceritakan mimpi itu. Gitu. Kalau mimpinya bagus disuruh mengucap alhamdulillah, suruh nyeritakan oleh Nabi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yuhaddis biha, maka janganlah dia menceritakan mimpi itu illa man yuhibbu, kecuali pada orang yang dia sukai. Wa idza ra'a ghaira dzalik, apabila dia melihat dalam mimpi itu yang tidak baik, mimma yakrau, dari apa-apa yang dia benci, fa inama hiya minasyaitan, maka sungguhnya itu dari setan. Fal yasta'id min syarriha, maka adalah dia berlindung kepada Allah dari keburukan setan tersebut, dari keburukan mimpi itu. Wala yadkurha, dan janganlah menyebut-nyebutnya atau menceritakannya. Li ahadin, pada seorang pun, fa innaha la tadurruhu, maka sungguhnya mimpi itu insyaallah tidak akan membahayakannya. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Tapi dengan catatan berlindung kepada Allah, dengan catatan saya bilang tadi, kalau sempat wudu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Mentok Al-Falaq An-Nas, tambah sedekah. Jangan usah cerita-cerita. Enggak usah cerita-cerita. Kecuali pada orang yang terpercaya. Kalau kata pensyarah hadis yang pernah saya baca ya, maksudnya jangan cerita ke orang yang dengki sama kita. Kalau sama orang yang baik, ahli takwil, kita ceritakan tidak apa-apa. Yang betul berlindung kepada Allah itu yang penting. Yang penting berlindung kepada Allah itu yang penting. Takutnya itu adalah godaan setan atau sihir tadi itu. Kita tidak tahu itu. Selanjutnya, wa an Abi Qatadah, dan kita dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala nabiyyu, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Wa fi riwayat ar-ru'ya al-hasanatu, mimpi yang baik, minallah, dari Allah. Wal hulmu minasyaiton, dan adapun hulm itu adalah dari setan. Hulm sama mimpi juga, cuma mimpi yang enggak bagus. Faman ra'a syai'an yakrahu, maka siapapun yang melihat dalam mimpinya sesuatu yang tidak dia sukai, fal yanfus an shimalihi, ini yang saya ceritakan tadi ya, maka adalah dia meludah atau meniup ke sebelah kiri 3 kali. An shimali, salah 3 kali. Wal yata'awwad minasyaitan, dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Fa innaha la tadur, maka sungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Kalau dari hadis yang ini, kalau mimpi yang enggak bagus itu kan dari setan, maka disuruh meniup ke arah kiri. Meniup di sini maksudnya meniup sambil ada ludahnya. Maaf ya. Gitu. Bukan bukan gitu, bukan.
Kayak saya sebut kayak dalam sholat itu loh. Yang kalau kita tergoda was-was, suruh berlindung kepada Allah terus meludah ke kiri atau ke bawah kaki itu. Itu meludahnya gini. Niupnya sambil ada ludahnya dikit gitu. Itu yang fus namanya. Yang saya pahami begitu, yang saya pahami. Terus berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah itu baca apa? Kalau saya sering bilang paling enggak Al-Falaq An-Nas deh. Al-Falaq An-Nas paling tidak. Tambah sedekah. Gitu. Jadi ludah. Jadi begitu mimpi enggak bagus, terus baca Al-Falaq An-Nas. Paling enggak itu. Syukur-syukur tadi, ambil wudhu, sholat, berlindung pada Allah. Aukamakal. Itu yang pernah saya baca riwayatnya juga seperti itu. Aukamakal. Nah, termasuk tadi meludah ke kiri, terus berlindung pada Allah. Al-Falaq An-Nas. Bisa dimengerti ya? Atau seperti dalam sholat, berlindung dulu kepada Allah baru meludah. Sama aja insya Allah. Intinya berlindung kepada Allah dari godaan apa tadi? Setan. Insya Allah kalau kita berbuat begitu, tidak akan membahayakan kita mimpi itu. Kalaupun terjadi kita selamat gitu loh maksudnya. Kalaupun terjadi itu selamat kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah, oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Oke. Sami-sami. Yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu hadisnya riwayat siapa di situ? Enggak, riwayat siapa? Bukhari. Terus? Ya udah. Yang saya baca hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Yang versi Sahih Muslim yang saya baca ya, gini bunyinya. Enggak saya tambah, Pak. Yang versi Sahih Muslim yang saya baca bunyinya gini. Siapa tadi yang baca kata Nabi? Jadi ada sahabat sholat di belakang Nabi baca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ Nabi nanya, sampai sholat, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Bacaanmu itu, gara-gara bacaanmu pintu langit terbuka. Gara-gara bacaanmu pintu langit terbuka. Kalau pintu langit terbuka, rahmat tercurah, doa dikabulkan.
Makanya Bapak andaikan baca iftitah sampai situ saja cukup sebenarnya. Misalnya sampai itu cukup. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, cuman dalam madhab Syafi'i, di antara kebiasaan madhab Syafi'i adalah menggabungkan beberapa hadis yang sahih. Sampai iftitah pun dalam madhab Syafi'i itu kadang 2 iftitah. Maka sebagian kita yang ngaji versi madhab Syafi'i, iftitahnya pasti ada tambahannya kan? Ada tambahan yang ini wajah itu ada di riwayat yang lain. Itu yang tanpa pakai ini, yang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tanpa ini. Tapi ada di hadis yang lain pakai ini. Itu madhab Syafi'i pakai yang ini tuh. Ini wajah tu wajhiyah. Di dalam madhab Syafi'i itu pakai 2 iftitah sebenarnya itu. Karena memang madhab Syafi'i itu senang menggabungkan beberapa dalil yang sahih. Ini biar kita tahu. Jadi dalam madhab Syafi'i itu memang senang sekali menggabungkan beberapa dalil yang sahih dijadikan satu bacaan, termasuk iftitah. Itu diantara ciri khas madhab Syafi'i itu. Maka kita nggak usah salahkan, memang itu ciri khas madhabnya. Nah, namun kalau Bapak baca hanya sampai bukratan wa asila itu sudah cukup. Kalau Bapak baca sendiri tadi wajah tu wajhiyah atau pakai ini wajah tu wajhiyah saja, itu juga sudah cukup. Dan andai kan nggak baca pun juga tetap sah. Kenapa? Karena iftitah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Pun, nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Pak Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa saja? Seperti saya pernah mimpi misalnya berantem, bagian belum sampai kena misalnya ada semacam apa ya, kata-kata bahasa Jawa misalnya jadi nggak sampai kena itu lah. Okay. Dan kedua juga kita pernah mimpi yaitu dikejar-kejar sama orang jahat lah, kita lari sejauh mungkin. Itu termasuk mimpi yang buruk. Yang kedua Pak, apakah yang bukankah yang mimpi dan waktu Nabi Yusuf itu yang pertama dan penjara, setelah itu keluar dan dibebaskan. Yang kedua, yang mimpi bukannya raja Pak, dimana setelah raja mimpi ditawarkan oleh Nabi Yusuf sehingga raja paham apa yang Yang pertama berkaitan dengan mimpinya Pak Diro tadi nggih. Mimpi berantem. Pokoknya ngeten Pak. Kalau mimpinya susah ditakwil baik, arahan dari Nabi versi yang kita baca hadisnya tadi ya, berlindung kepada Allah. Atau yang kedua tadi, meludah ke kiri 3 kali. Terus berlindung kepada Allah. Atau riwayat yang lain yang pernah saya baca, ambil wudu, sholat 2 rakaat berlindung kepada Allah. Pokoknya kalau mimpi yang Bapak ceritakan kan kurang bagus mimpinya itu. Nah, itu berlindung kepada Allah. Intinya berlindung kepada Allah supaya tidak terjadi dan jangan diceritakan. Kecuali pada orang yang Bapak kayak saya, insya Allah Bapak dan teman-teman saya insya Allah terpercayalah. Tidak apa-apa, paling enggak kita kan mendoakan semoga mimpi buruk itu tidak terjadi. Ngaten nggih? Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan mimpinya raja dan orang di penjara. Ngeten di Al-Qur'an itu saking pentingnya soal mimpi itu diceritakan tidak hanya di surah Yusuf sebenarnya. Termasuk kejadian pada Fir'aun itu. Fir'aun itu membunuh bayi Bani Israel itu gara-gara mimpi itu. Dan kehancurannya diberitakan oleh Allah melalui mimpi juga. Makanya saya bilang tadi, dia dapat masalah melalui mimpi itu juga. Nah, kalau di kisah Nabi Yusuf itu kan pertama yang mimpi Nabi Yusuf dulu itu. Itu Nabi Yusuf mimpi hari ini misalnya, itu baru kejadian sekian puluh tahun kemudian. Bukan langsung. Nanti beliau sempat kejadian beliau di penjara dulu sebelum takwilnya bener ya. Pas di penjara ada 2 orang bersama beliau itu kan yang cerita tentang mimpinya dan mimpinya bener juga.
Karena dia bisa, ciri mimpi yang benar itu dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, Pak. Nah, kalau jenengan saya mimpi yang kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu isyarat dari Allah udah itu. Walaupun kejadian nggak harus besok. Makanya kalau mimpinya baik, doa sama Allah semoga jadi kenyataan. Tapi kalau nggak bagus, segera berlindung kepada Allah. Nah, terus kemudian setelah beliau bebas, beliau masih di penjara, dipanggil kan karena raja mimpi nggak ada bisa nakwil mimpinya raja, yang menakwil Nabi Yusuf. Nah, itu raja itu belum masuk Islam, tapi mimpinya bisa jadi benar. Kenapa? Karena dia mimpi bisa bercerita dengan sangat baik. Fir'aun itu kan bukan cuma jahat, Pak. Fir'aun itu bukan cuma musyrik, dia baik syirik, ngaku Tuhan kok. Bukan cuma musyrik, dia ngaku Tuhan. Itu saja mimpinya bisa benar. Cirinya apa? Begitu dia bangun, dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Pokoknya kalau mimpi bisa diceritakan dengan sangat baik itu isyarat, itu mimpi yang benar, isyarat dari Allah itu. Itu informasi Qur'annya begitu, Pak, yang saya tahu. Makanya saya ulang tadi arahan Nabi dalam kitab tadi, dalam kitab Riyadhus tadi apa? Begitu kita mimpi yang tidak baik, susah ditakwil baiklah gitu ya. Segera berlindung kepada Allah. Atau tadi meludah ke kiri 3 kali. Kemudian berdoa pada Allah, berlindung kepada Allah. Jangan diceritakan kecuali kepada orang yang terpercaya. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo Ustaz Hasan Siddiq nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit kita sebagai manusia itu kadang-kadang waktunya terjaga kita ngatur, tapi waktunya tidur kadang susah terjaga. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya lihat ini bahwa yang ini bisa menanyakan saya, mudah-mudahan benar. Pertama, sebelum itu melakukan wudhu. Kedua, membaca Subhanallah, Alhamdulillah, ya Allah Akbar, masing-masing berdiri, dan mengatakan La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang saya perhatikan, insya Allah selama ini kita hidup dengan baik, tidak pernah memiliki yang bukan, dan pada saat kita bangun pun juga ada apakah ini benar yang kami lakukan seperti itu, dan kalau tidak salah saya tidak kepada saya. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini sebenarnya ya. Kalau mimpi itu merupakan bocoran takdir, di mana takdir itu kan dalam tanda kutip ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun istilah baik buruk itu menurut manusia bukan menurut Allah ya. Itu nggak bisa dipungkiri, walaupun kita baca doa kayak apa saja tetap akan datang ke dalam mimpi kita itu. Yang terpenting itu berlindung kepada Allah. Dan kalaupun mimpi itu nggak bisa dicegah, tetap terjadi. Yang penting selamat itu. Nabi itu sebelum mengalami kekalahan di perang Uhud, Nabi itu mimpi. Tapi rupanya memang mimpinya Nabi kan wahyu ya. Artinya pasti terjadi. Tapi yang penting kan selamatnya itu. Dan Nabi selamat walaupun paman beliau jadi korban saat itu sebagai syuhada, sebagai syahid dalam hal ini. Maka yang terpenting adalah berlindung kepada Allahnya itu. Makanya menurut saya doa tidur itu atau zikir-zikir yang Bapak Ustadz baca tadi itu kalau memang mimpi yang sampai kepada panjenengan itu adalah mimpi isyarat bocoran takdir gitu ya. Tetap kalau memang buruk, yang terlihat buruk. Tapi kan Nabi udah ngasih arahan kan. Ya sudah, kalau memang mimpinya nggak bisa ditakwil baik, nggak bisa ditafsirkan baik, susah ditakwil baik, berlindung kepada Allah. Atau meludah ke kiri, terus berlindung kepada Allah. Atau ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Itu arahan yang ada dalam hadis yang kita baca tadi itu. Wallahu a'lam bishawab au kama qala. Ngaten nggih? Nggih. Jadi saya ulang ya, doa-doa menjelang tidur itu tidak bisa mencegah mimpi buruk yang itu merupakan isyarat dari Allah. Enggak bisa mencegah itu. Karena Nabi pun dapat.
Kan saya ulang tadi, Nabi itu sebelum kekalahan perang Uhud, Nabi sudah mimpi terlebih dahulu. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Dan Nabi tidak bisa mencegah itu, tapi paling tidak beliau selamat. Ya, karena ada ya tadi arahan beliau itu tetap membaca doa tadi itu. Ya, saya kira itu. Kalau itu takdir yang merupakan bocoran takdir yang Allah informasikan melalui mimpi. Itu. Wallahu alam. Kayak Nabi Yusuf tentang raja yang mimpi itu, kan tidak bisa dicegah paceklik selama 7 tahun itu. Tidak bisa dicegah itu, tetap terjadi karena itu isyarat dari Allah memang. Tapi paling enggak kan selamat. Selamat dari bahaya paceklik yang selama 7 tahun itu. Paling tidak selamatnya itu, Pak. Paling tidak selamatnya itu. Jadi mungkin takdir nggak bisa dicegah mungkin, tapi paling enggak selamatnya itu. Tapi nggak usah khawatir. Kita memang tidak bisa merubah takdir, tapi Allah berkuasa merubahnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan takdir yang di Lauhul Mahfuz itu. Itu ada di surah Al-Hadid, Ar-Ra'd. Kalau saya nggak salah 39 atau berapa itu. Itu. Jadi yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah punya kuasa menghapus dan menetapkan yang ada di Lauhul Mahfuz, takdir maksudnya. Artinya Allah berkuasa merubah takdir itu. Dengan apa diantaranya untuk kita ya? Dengan apa kita supaya takdir itu berubah? Diantara dengan doa. Hadis At-Tirmidzi, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Maka jangan lupa berdoa, mohon pada Allah. Kalau kita tidak bisa merubah takdir ya, tapi Allah berkuasa. Kenapa? Karena Allah tidak kena aturan takdir. Yang kena aturan takdir kita. Kalau Allah nggak kena aturan takdir. Wallahu alam bisawab. Bisa dimengerti ya? Baik. Ada lagi mungkin? Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Oke. Mimpi iya itu satu-satunya mimpi yang jadi kenyataan ya cuma satu itu, ngompol itu. Terus sudah itu aja. Ya sudah betul kalau itu. Kita mimpi makan donat, bangun donatnya nggak ada. Kita mimpi ketemu dengan apa, begitu bangun nggak ada. Satu-satunya yang mimpi jadi nyata itu yang ngompol itu, bener. Satu-satunya mimpi yang jadi nyata itu ngompol. Wallahu alam bisawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.